6 tahun di Taiwan dan dia tuh terpaksa harus ngeblokir nomor keluarganya sendiri. Jadi ini cerita dari Mbak Ana, asal dari Jawa Barat, dia stay di Pingtung. Mbak Ana ini kerjanya PRT ya guys. Mbak Ana ini udah 6 tahun di Taiwan dan ini katanya udah jalan kontrak baru, yaitu kontrak ketiga. Masih jalan 2 bulan katanya. Jadi Mbak Ana ini terpaksa banget ngeblokir kontak bapak ibunya dan juga kakak-kakaknya. Karena selama 6 tahun Mbak Ana di Taiwan tuh bener-bener gak ada tabungan sama sekali guys. Bener-bener gak ada tabungan sama sekali. Dan orang rumah tuh jarang banget untuk ngabarin dia. Untuk sekedar tanya kabar, sekedar tanya keadaan, itu jarang banget. Yang ditanyain kapan kirim, kapan gajian, kayak gitu terus. Berapapun uang yang dikirim tuh selalu habis. Bahkan yang terakhir itu katanya sampai berantem hebat gara-gara Mbak Ana ini nanyain berapa tabungan yang tersisa, kenapa uangnya tuh habis. Maksudnya Mbak Ana tuh bukan perhitungan, tapi mau tanya kenapa selama 6 tahun ini teman-temannya bisa bikin rumah, Mbak Ana itu sama sekali nggak bisa bikin apa-apa. Bahkan yang bikin nyesek banget tuh, Mbak Ana tuh bilang iseng doang, aku mau pulang ya mah. Katanya mamahnya tuh bilang, ngapain pulang, mau kerja apa di rumah. Padahal Mbak Ana ini dia tuh statusnya masih sendiri loh, masih single. Dulu katanya pernah nikah tapi gagal dan belum punya anak. Jadi tuh janda tapi belum punya anak guys. Setiap Mbak Ana tuh ngenalin cowok ke keluarganya, dia tuh kayak nggak suka, kayak ada aja kekurangannya. Kalau jauh karena jauh, kalau deket terlalu deket. Kalau begini katanya jalannya nggak enak, kalau gitu katanya wetonnya tuh nggak bagus, pokoknya ada aja alasannya keluarganya. Mbak Ana tuh sampai merasa kayaknya keluarganya nggak pengen dia nikah. Dan yang disatanya selalu duit, duit, dan duit katanya. Bahkan kalau lebaran, pas waktu mau lebaran, pasti mereka tuh teleponin aja. Yang kurang begini, kurang begitu. Pas waktu lebarannya, bahkan nggak ditelepon kalau dia nggak telepon. Pernah yang waktu lebaran itu katanya ditelepon berkali-kali nggak ada angkat, sampai hari raya ketiga baru keluarganya telepon sama dia. Jadi kalau nggak ada urusan uang, dia tuh kayak nggak dibutuhin. Dan sepertinya ibunya tuh lebih sayang ke kakak-kakaknya. Jadi uang-uangnya dia tuh dipinjemin sama mas-masnya gitu loh. Alasannya tuh karena mamasmu itu wes rumah tangga, kebutuhannya oke, kalau nggak dibantu kasihan. Jadi uang-uang Mbak Ana ini buat bantuin mas-masnya sama ibunya. Mas yang pertama, mas yang kedua ya dengan alasan itu. Karena balik lagi Mbak Ana ini belum punya rumah tangga, sama ibunya tuh masih disepelein gitu loh guys. Sampai pernah Mbak Ana tuh ngomong katanya, loh Ma, aku tuh juga butuh masa depan loh, aku juga butuh kehidupan, aku juga pengen punya tabungan. Mamanya tuh marah-marah katanya sambil bilang, koyok kowe iki gak butuh dulur, kowe arep urip dhewe, digitu-gituin guys. Nanti kalau Mbak Ana tuh marah, ibunya itu selalu alasan sakit. Jadi kalau ada bapak ya katanya itu ibunya darah tingginya kumat, yang sakit, yang apalah gitu. Jadi Mbak Ana tuh selama ibunya ngomong ABCD itu cuma bisanya diem, nggak bisa ngebentak gitu loh. Maksudnya nggak bisa ngeberontak dan nggak bisa ngeyel uangnya kemana. Soalnya kalau ada apa-apa ibunya tuh alasannya selalu sakit. Sampai yang terakhir tuh katanya si sawahnya bapaknya tuh digadein sama masnya yang nomor 2 gara-gara punya utang. Utangnya tuh buat judi, kalah judi gitu loh. Dan yang suruh ngebayar utangnya itu Mbak Ana. Ya Mbak Ana nggak mau. Akhirnya berantem hebat sama keluarganya sampai berakhir di blok. Sebenarnya cerita kayak gini tuh udah banyak banget. Aku udah sering banget sharing cerita yang seperti ini. Aku nggak tahu ya pemikiran keluarga di rumah itu gimana. Anak bapak ibu tuh jauh sampai nggak pulang-pulang itu buat masa depan bu. Mereka sama aja dengan anak-anak yang lain. Pengen punya rumah sendiri, pengen punya tabungan sendiri. Kadang-kadang gini ya, orang tua kalau banyak anak apa gitu kali. Kayak mereka tuh nggak bisa ngebagi rata kasih sayang mereka. Bahkan yang aku nggak habis pikir guys, di desa-desa di kampung-kampung tuh kalau anaknya di luar negeri, mereka tuh kayak apa ya, kayak jadi ada ajang pamer gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Padahal nih, kalau yang udah tahu di luar negeri, kita tuh mau piknik aja, mau beli sesuatu yang mahal aja pikir-pikir. Ingat ya bu, anak-anak kalian tuh di Taiwan tuh bukan ATM berjalan bu. Mereka juga butuh kehidupan, mereka butuh masa depan. Kita tuh di luar negeri nggak enak-enak loh bu. Kita tuh di luar negeri sampai pengen beli sesuatu aja yang mahal aja masih pikir-pikir. Tapi percuma gitu loh, kalau uang yang dihasilkan sama kita bahkan nggak nyantol di tabungan sama sekali. Kalau misalnya uang buat makan, buat kehidupan sehari-hari, buat kebutuhan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat lain-lain sampai nggak ada tabungan, itu kan parah banget bu. Apalagi ibu itu anaknya cowok-cowok dan ceweknya cuma satu loh. Nanti kalau misalnya menantu ibu gak bagus, gak baik, pasti ibu juga minta dirawatnya kalau udah tua sama anak perempuan. Kalau ibu sampai kayak gitu, diblok nyalahin sama anaknya. Gimana dong?